Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Pada video ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 3, pembelajaran kedua. Manusia memiliki 206 tulang yang terdapat di seluruh tubuh. Tulang-tulang tersebutlah yang tersusun menjadi satu dan membentuk menjadi sebuah rangka manusia. Tentunya tidak semua tulang tersebut selalu dalam keadaan sehat. Ada kalanya tulang pada manusia mengalami gangguan tulang, yaitu yang pertama ada osteoporosis, osteomalacia, rakitis, kaku sendi, dan gangguan pada tulang belakang. Osteoporosis yaitu kondisi di mana pembentukan tulang baru tidak dapat mengimbangi kerusakan pada tulang yang lama, sehingga tulang menjadi lemah dan rapuh atau terjadi kekeroposan. Ciri-ciri osteoporosis hanya dapat diketahui melalui pemeriksaan dokter. Pengobatan penyakit ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kepadatan tulang. Salah satu caranya adalah dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D. Penyebab terjadinya osteoporosis yaitu karena adanya penurunan kepadatan tulang. Kemudian osteomalacia. Osteomalacia yaitu kelainan tulang karena defisiensi vitamin D pada orang dewasa. Tulang yang kekurangan fosfor dan kalsium sehingga menjadi lunak. Ciri-ciri osteomalacia yaitu nyeri pada beberapa bagian tubuh, kesulitan untuk berdiri dan naik tangga akibat kelemahan pada otot, serta tubuh terasa mudah lelah. Penyakit ini dapat diatasi dengan cara mengkonsumsi vitamin D dan suplemen yang mengandung kalsium, serta dianjurkan untuk berjemur di pagi hari karena paparan sinar matahari dapat membantu produksi vitamin D di dalam tubuh. Yang ketiga yaitu rakitis. Rakitis yaitu kelainan tulang yang terjadi ketika anak-anak tidak mendapatkan cukup vitamin D. Vitamin D membantu menyerap fosfor dan kalsium dari usus. Ketiga nutrisi ini sangat dibutuhkan agar tulang tetap kuat. Rakitis dapat menyebabkan tulang patah atau tulang tumbuh bengkok. Ciri-ciri penyakit rakitis yaitu kaki membengkok sehingga menyerupai huruf X atau O. Sebagian besar penderita adalah anak-anak, namun ada juga orang dewasa yang menderita rakitis. Pencegahan penyakit rakitis dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin D dan sering terpapar sinar matahari. Yang keempat ada kaku sendi. Kaku sendi disebabkan karena persendian terinfeksi penyakit sifilis atau gonorrhea, sehingga minyak sendi menjadi kering dan sendi tidak dapat digerakkan. Ciri-ciri kaki sendi yaitu mati rasa atau kesemutan, sendi terasa pegal atau kaku, serta cedera. Pencegahan penyakit ini dengan cara menjaga berat badan ideal, rajin bergerak, dan rajin berolahraga. Yang terakhir ada gangguan pada tulang belakang, yaitu terjadi karena kedudukan tulang belakang bergeser dari kedudukan normal. Kelainan pada tulang belakang terdiri dari 3, yaitu kifosis, skoliosis, dan lordosis. Kifosis yaitu kelainan bentuk tulang belakang dengan posisi tulang belakang melengkung ke belakang sehingga menyebabkan terlihat seperti bungkuk. Skoliosis yaitu kelainan bentuk tulang belakang dengan bentuk melengkung ke samping. Hal ini dapat terjadi karena posisi duduk menyamping terlalu lama. Posisi ini bisa berbentuk karena anak salah mengambil posisi ketika menulis. Yang ketiga ada lordosis, yaitu keadaan di mana tulang belakang bagian perut melengkung ke depan sehingga posisi perut akan lebih sedikit maju ke depan. Hal yang memungkinkan ini bisa terjadi karena anak terlalu lama ketika bersandar di meja. Posisi yang lain juga bisa menyebabkan kelainan lordosis, salah satunya karena terlalu sering mengambil beban. Ciri-ciri gangguan pada tulang belakang yaitu bahu atau pinggul kanan dan kiri berbeda ketinggian. Pencegahan penyakit ini dengan cara mencukupi kebutuhan kalsium untuk memperkuat tulang, menjaga postur tubuh, hindari konsumsi minuman bersoda, olahraga teratur untuk melatih kekuatan tulang. Sekarang mari kita bahas mengenai apa sih gagasan pokok. Gagasan pokok yaitu suatu informasi yang ingin disampaikan oleh penulis pada setiap paragraf. Gagasan pokok juga bisa terdapat di awalan, pertengahan, akhiran, atau campuran, di awal, pertengahan, dan akhir.
Mari kita baca mengenai teks mengenal osteoporosis. Menurut WHO, osteoporosis adalah penyakit yang ditandai dengan berkurangnya massa tulang dan adanya perubahan jaringan tulang. Osteoporosis bukan hanya berkurangnya kepadatan tulang, tetapi juga penurunan kekuatan tulang. Mari kita tentukan gagasan pokok pada teks tersebut. Gagasan pokok yang terdapat pada teks tersebut yaitu, menurut WHO, osteoporosis adalah penyakit yang ditandai dengan berkurangnya massa tulang dan adanya perubahan jaringan tulang. Sedangkan, osteoporosis bukan hanya berkurangnya kepadatan tulang, tetapi juga penurunan kekuatan tulang, merupakan kalimat pengembang. Lihat dan bacalah kalimat berikut. Osteoporosis bisa juga disebabkan oleh olahraga berlebihan yang mengarah kepada gangguan siklus menstruasi. Mari kita perbaiki dengan memberikan tanda baca serta penggunaan huruf besar dan kecil sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Pada kosakata osteoporosis, seharusnya huruf O merupakan huruf besar atau huruf kapital, karena kosakata osteoporosis merupakan awal kalimat. Serta berilah tanda titik pada setelah kalimat menstruasi karena merupakan akhir kalimat. Sekarang kita membahas komik. Komik diartikan sebagai suatu cerita bergambar yang sifatnya mudah dicerna dan lucu. Biasanya terdapat di majalah surat kabar atau dibuat berbentuk buku. Secara umum, komik dapat diartikan sebagai salah satu media yang berfungsi untuk menyampaikan cerita melalui ilustrasi gambar untuk pendeskripsian cerita. Selain itu, komik juga dapat diartikan sebagai karya sastra berbentuk cerita yang ditampilkan berupa gambar yang di dalam kisah ceritanya terdapat satu tokoh yang diunggulkan. Komik pada umumnya berisi tentang cerita fiksi, sama seperti dengan karya sastra yang lain. Mengapa komik disebut karya sastra fiksi? Ya, karena komik dibuat dengan imajinasi si penulis dan bukan atas berdasarkan kejadian nyata. Berikut merupakan bentuk komik yang terdiri dari beberapa panel, 2-4 panel, dan mempunyai gambar, warna, tulisan agar lebih menarik. Komik memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Yang kedua, proporsional. Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya, isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Yang keenam, menyediakan humor. Kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca, dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Terima kasih telah menonton video ini. Ustadz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.